ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat belahan jas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ade Rahmi Hasibuan, yang kedua ada Nadia Tasya, yang ketiga ada Saskia Farhana, yang keempat ada Syafira Hirnisa, dan yang kelima ada Wardani Adia. Baik, isi dari pembahasan kami yang pertama itu ada pengertian belahan busana, yang kedua ada macam-macam belahan, dan yang ketiga adalah teknik pengerjaan belahan. Belahan busana adalah guntingan pada pakaian yang berfungsi untuk memudahkan membuka dan menutup pakaian. Di samping itu juga berfungsi untuk hiasan atau variasi pada pakaian. Karena pada belahan nantinya akan dilengkapi dengan kancing atau penutup belahan. Belahan pada umumnya terdapat pada tengah muka, tengah belakang, ujung lengan ataupun di tempat-tempat lain pada bagian pakaian. Pemakaian belahan busana disesuaikan dengan model busana atau desain. Letak belahan busana ada yang dilipatan kain pada tengah muka dan tengah belakang, bagian muka, bagian belakang, sisi badan dan sisi bawah. Selain itu, di sini juga ada macam-macam belahan jas. Yang pertama, single pen. Single pen merupakan jenis belahan yang terletak di bagian tengah belakang. Tampilannya yang terkesan klasik dan sedikit old school menjadikan jas dengan belahan satu ini sangat sesuai jika digunakan dalam berbagai kesempatan. Jenis jas semacam ini sangat sesuai jika digunakan oleh orang yang berbadan tinggi dan kurus. Macam-macam belahan jas. Selanjutnya ada double fan. Double fan ini merupakan jenis belahan jas yang terletak di bagian belakang kanan dan kiri jas. Jas double fan awalnya merupakan jas model Eropa. Jenis jas semacam ini sangat sesuai jika digunakan oleh orang yang berbadan pendek. Fungsinya untuk memudahkan pemakainya untuk bergerak dan mempertegas siluet tubuh supaya terkesan lebih menarik saat dilihat dari bagian samping. Selanjutnya, cara menjahit furing pada belahan belakang. Yang pertama, mulailah dengan menyatukan belahan belakang jas dengan ketentuan bagian buruk bahan utama harus bertemu dengan bagian buruk bahan furing. Cara yang kedua yaitu jahit furing belahan belakang bagian kiri pakai atau kalau dipakai berada pada posisi kiri sampai batas belahan dengan ketentuan bagian baik bahan utama harus bertemu dengan bagian baik bahan furing. Jadi pada saat proses menjahit harus dibalik sehingga kampuh jahit akan berada di dalam. Kemudian cara yang ketiga yaitu potong bahan furing belahan belakang bagian kanan pakai atau kalau dipakai berada pada posisi kanan. Dan jangan lupa berikan kampuh jahit. Kemudian gunting sudut belahan. Keempat, jahit furing bagian belahan belakang kanan, pakai sampai batas belahan mengikuti bentuk yang telah dipotong. Dengan ketentuan bagian baik bahan utama harus bertemu dengan bagian baik furing. Jadi pada saat proses menjahit harus dibalik sehingga kampuh jahitan akan berada di dalam. Yang kelima, setelah dijahit hasil jahitan belahan belakang akan terlihat seperti gambar berikut. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu belahan busana adalah guntingan pada pakaian yang berfungsi untuk memudahkan membuka dan menutup pakaian. Pada jas terdapat dua bentuk belahan pada bagian belakang. Yang pertama yaitu single fan yang merupakan jenis belahan jas yang terletak di bagian tengah belakang. Yang kedua adalah double fan, merupakan jenis belahan jas yang terletak di bagian belakang kanan dan kiri jas. Baik, selanjutnya di sini kami akan memberikan tutor bagaimana caranya membuat belahan pada jas.